Selamat siang, saya Joshua Ishak Surya dari kelas 12 IPA 3, absen 18 SMA Negeri 22 Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda di masa perubahan Orde Baru dan reformasi. Apa sih peran pemuda di masa tersebut? Yang seperti kita tahu, pemerintahan masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun di bawah kepemimpinan masa Presiden Soeharto, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Ada banyak berbagai kebijakan yang dilakukan masa Orde Baru. Meski ada sebagian yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, ada juga kebijakan yang tidak memihak pada rakyat tersebut. Faktor-faktor yang memicu protes pada pemerintahan Orde Baru. Latar belakang terjadi pemicu faktor protes pada masa Orde Baru yaitu krisis ekonomi sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk kembali mengangkat Soeharto sebagai presiden pada masa 1998. Mendapat tantangan dari mahasiswa dan sebagian besar masyarakat, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menentang diangkat kembalinya Soeharto sebagai presiden. Di antaranya, krisis politik yang terjadi, demokrasi menjadi masalah yang paling besar selama Orde Baru. Presiden Soeharto terlalu dinilai otoriter dan tidak mau dikritik. Krisis ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian melemah pada masa Orde Baru. Dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang lesu dan banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut pada masa itu. Lebih parahnya lagi, harga sembako semakin tinggi dan angka pengangguran semakin meningkat. Persediaan sembako di pasaran mulai menipis dan kualitas hidup masyarakat terus melemah. Krisis kepercayaan, kondisi politik yang tidak demokratis, kondisi ekonomi yang semakin memburuk membuat masyarakat dari berbagai kalangan mulai tidak percaya dengan pemerintahan Soeharto. Krisis kepercayaan semakin tinggi setelah pemerintahan mengumumkan kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak, pada 4 Mei 1998, kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran. Krisis hukum, kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto. Secara ideal, kehakiman yang kehakiman yang harus memiliki independensi dan kekuasaan yang terbebas dan kekuasaan pemerintahan sebagaimana sudah diatur pada pasal 24 Undang-Undang 1945 yang salah satu poinnya berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dari berbagai masalah yang ada di atas, akhirnya memicu proses yang menghasilkan dua peristiwa besar bagi sejarah Indonesia dan sebagian ini oleh pemuda-pemuda. Pertama, ada peristiwa Trisakti Mei 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat di keamanan. Di antaranya adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Tartanto, Hendriwan Lesmana, dan Hadrif Royan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 hingga 14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa pada para wakil untuk turut dan aksi keprihatinan. Puncaknya pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR dan MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI Harmoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Soeharto masih belum mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada tanggal 19 Mei 1998 beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Dan akhirnya wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Yang kedua ada peristiwa Semanggi 1 dan 2 November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai pada November 1998. Pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa membahas agenda pemerintahan peserta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya anggota DPR atau MPR ketika itu. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan yang agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal tragedi Semanggi 1 pada 11 hingga 13 November 98 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil, dan kejadian tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September tahun 99 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 orang luka-luka. Sekian dari saya, itu yang saya bisa jelaskan dari peran pemuda di masa Orde Baru dan Reformasi. Sekian, terima kasih.